Halo pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, Presiden Donald Trump menegaskan komitmen penegakan hukum di Washington DC di tengah tuduhan Demokrat bahwa langkah tersebut hanya manuver politik jelang pemilu. Presiden Donald Trump berdiri di antara ratusan petugas penegak hukum, pasukan Garda Nasional, dan agen federal di Pusat Operasi Polisi Taman Amerika Serikat yang merupakan kawasan terberbahaya di Washington DC. Dalam pidatonya, Trump menyampaikan pesan tegas tentang keamanan. Ia memuji sekitar 2.000 pasukan Garda Nasional yang diterjunkan untuk menangani gelombang kejahatan yang disebutnya tak terkendali. Namun Partai Demokrat menilai keputusan itu sebagai manuver politik berbahaya. Gubernur Maryland Wes Moore menyebutnya sebagai langkah yang mempertaruhkan nyawa pasukan sebagai alat propaganda politik. Langkah Trump dinilai dapat menjadi faktor penting pada pemilu mendatang di Virginia dan New Jersey, serta pemilu tengah masa yang lebih besar tahun depan. Okay, hello. It's a healthy, attractive-looking group of people. It's good. Well, I just want to thank everybody very much for being here. I wanted to do this. We've had some incredible results. The results have come out, and it's like a different place. It's like a different city. It's the capital. It's going to be the best in the world. We're going to do what you're doing with law enforcement, and very importantly also, we're going to physically do it. We're going back to Congress for some money, and we're going to redo a lot of the pavement, a lot of the medians, a lot of the graffiti's all coming off. I've never received so many phone calls thanking me for what we've done in Washington, D.C. from people that haven't gone to a restaurant literally in 4 years. And they said, you know what you've done it's unprecedented. And people are now coming in, they're making reservations to come in, and they want to be in Washington, D.C. One of the things we're going to be redoing is your parks. I'm very good at grass because I have a lot of golf courses all over the place. I know more about grass than any human being, I think, anywhere in the world. And we're going to be regrassing all of your parks, all brand new sprinkler systems, the best that you can buy, just like the Augusta. No, it'll look like Augusta. It'll look like, more importantly, Trump National Golf Club. That's even better. But we're going to have all brand new, beautiful grass. You know, like everything else, grass has a life. Do you know that? Grass has a life. You know, we have a life and grass has a life. And it's going to happen fast. It's going to go up like a miracle. So you do the job on safety, and I'll get this place fixed up physically. And we're going to be so proud of it at the end of 6 months. But let's say at the end of a year, this place will be maxed out in terms of beauty. And you people are winners. And I just think it's such an honor to be with you. And we're going to make Washington, D.C. great again. We're making our country great again. The country is very close to being great. When they say it's the hottest country in the world, they mean it. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengunjungi anggota National Guard di Union Station, Washington DC di tengah protes dari sejumlah warga. Para demonstran menyerukan Free DC sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran pasukan federal di kota tersebut. Seorang juru bicara demonstran menegaskan bahwa mereka tidak takut dan akan terus menolak intervensi militer, serta meminta pemerintah untuk memfokuskan dana pada kesehatan dan perumahan, bukan menambah kekuatan militer. They're afraid, and what they think that they need to do is to clean up crime and to stand for democracy is bringing in tanks and troops as they cut funding for healthcare and for housing. We are on the side of the people. We want occupation of no communities. And we want to be investing in the very things that make communities thrive, and it's not more military. Mereka menyatakan bahwa komunitas harus dilindungi dan investasi untuk berkembang, bukan diduduki pasukan. Demonstran menyebut momen ini sebagai titik kritis sejarah dan mendorong masyarakat untuk bersatu dan menantang tindakan yang mereka anggap otoriter. I feel like we are on the knife's edge of a moment in history. We have the playbook. We have the fascist, tyrannical wannabe playbook. But we have the opportunity right now, because we have the playbook, because we see what's going on, because we know what they're trying to do. We as the American public have a moment to stop this, to stand together and to resist. This story has not yet been written.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berhasil mendorong DPR Texas mengesahkan peta pemilihan ulang yang memberikan keuntungan lebih besar bagi Partai Republikan. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat peluang Partai Republik pada pemilu paruh waktu 2026. Peta baru ini memberikan 5 kursi tambahan yang diperkirakan mudah dimenangkan Republikan. Suara akhir berlangsung sepanjang garis partai dengan hasil 88 setuju dan 52 menolak. Proses redistrik ini memicu ketegangan selama beberapa minggu, diantaranya saat legislator Demokrat meninggalkan Texas untuk menunda pemungutan suara. Mereka pun diwajibkan kembali ke gedung DPR dengan pengawasan polisi 24 jam untuk memastikan hadir saat pemungutan suara. It is clearly and deliberately manufactures 5 more Republican seats in Congress because Trump himself knows the voters are rejecting his agenda. And instead of respecting that rejection, he's changing the rules. Kritik keras dari Demokrat menyoroti bagaimana peta baru ini sengaja menguntungkan Partai Republik. Namun di sisi lain, anggota DPR dari Partai Republik menegaskan bahwa langkah ini sah secara hukum dan sejalan dengan hasil pemungutan suara. Push forward as the votes have been all day long. The votes today have followed the Supreme Court, which is partisanship, preferential. And yes, we have a congressional plan. What's the difference to the whole world listening? Republicans support it, Democrats do not. Partai Demokrat telah berjanji menggugat peta baru Texas ke pengadilan dan menyalahkan Republikan karena lebih mengutamakan manuver politik daripada menangani isu banjir mematikan yang melanda negara bagian itu bulan lalu. Langkah Texas ini juga memicu langkah balasan di California yang berencana membuat peta baru untuk menambah 5 daerah pro-Demokrat, namun masih menunggu persetujuan pemilih pada bulan November mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang yang menjadwalkan pemilu khusus pada November mendatang. Pemilu ini akan menentukan peta baru Kongres yang diperkirakan menguntungkan Partai Demokrat. California melakukan langkah strategis untuk mengubah peta Kongres dengan tujuan merebut 5 kursi tambahan di DPR Amerika Serikat tahun depan. Newsom menyebut tindakan ini sebagai respon terhadap upaya Republika di Texas yang juga menggambar ulang peta mereka untuk mempertahankan mayoritas. A bill that will put the maps in front of the voters. We'll be the first state in U.S. history to, in the most democratic way, submit to the people of our state the ability to determine their own maps. That simply has not been done. Sementara itu, Republikan di California berjanji untuk melawan rencana ini, baik melalui pengadilan maupun di kotak suara. Peta baru di Texas masih menunggu persetujuan final dari Senat negara bagian dan dari tanda tangan Gubernur Greg Abbott. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi Presiden Donald Trump untuk mempertahankan mayoritas Partai Republik di DPR pada pemilu tengah masa 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Uni Emirat Arab melaksanakan dropping bantuan kemanusiaan ke-75 untuk warga Gaza. Pengiriman ini merupakan bagian dari inisiatif Burung Kebaikan dan Operasi Kesatria Darmawan 3. Bantuan ini dilakukan bersama sejumlah negara dan lembaga kemanusiaan internasional, termasuk Indonesia. Rekaman video menunjukkan paket bantuan dimuat ke dalam kendaraan dan pesawat Angkatan Udara UEA sebelum diterjunkan ke sejumlah titik di Gaza. Warga terlihat berlari menuju lokasi pendaratan untuk mengambil bantuan. Seorang warga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada UEA dan pihak yang terlibat, seraya berdoa agar Tuhan membalas kebaikan mereka. Menurut kantor berita Emirat WAM, operasi ini dilakukan bersama Jordania dan didukung Jerman, Italia, Prancis, Belanda, Singapura, hingga Indonesia. Bantuan yang kebanyakan berupa suplai makanan ini disalurkan melalui lembaga dan organisasi amal Emirat. Total bantuan udara UEA telah mencapai lebih dari 4.012 ton makanan dan kebutuhan pokok. Di saat yang sama, militer Israel mengumumkan bahwa sesuai arahan kepemimpinan politik, mereka terus melakukan serangkaian langkah untuk meningkatkan respon kemanusiaan di Gaza dalam kerjasama dengan Jordania, UEA, dan sejumlah negara lainnya.
Perang di Gaza meledak pada 7 Oktober 2023 saat Hamas melancarkan serangan ke Israel yang menyebabkan 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang disandera. Sebagai balasan, Israel melakukan operasi militer di seluruh Gaza yang hingga kini menyebabkan 62.064 warga Palestina tewas dan 156.573 orang lainnya terluka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perayaan Dahi Handi di India kembali digelar meriah pada Sabtu lalu. Para peserta membentuk piramida manusia hingga setinggi 12 meter untuk memperingati kelahiran Dewa Krishna. Meski dirayakan dengan sukacita, acara ini juga memakan korban jiwa. Perayaan Dahi Handi merupakan bagian dari festival Janmashtami yang menandai kelahiran Dewa Krishna. Tradisi ini menggambarkan keusilan masa kanak-kanak Krishna saat mencuri mentega atau makan kori. Dalam ritual ini, para pemain membentuk piramida manusia untuk meraih gantungan kendi tanah liat yang berisi dadi atau susu fermentasi. Suasana dimeriahkan dengan nyanyian, tarian, dan sorak-sorai penonton yang memadati lokasi perayaan. Seorang peserta mengungkapkan keberhasilannya menjangkau puncak piramida sebanyak 6 kali, sementara peserta lain menyampaikan bahwa kepercayaan diri menjadi kunci untuk menuntaskan tantangan berbahaya ini. Piramida manusia biasanya terdiri dari beberapa lapisan, dengan lapisan dasar diisi oleh peserta yang kuat, sementara di puncak piramida ditempatkan seorang anak untuk memecahkan kendi. Namun di balik kemeriahan, perayaan di Mumbai juga diwarnai insiden tragis. 2 orang termasuk seorang remaja dilaporkan tewas dan sedikitnya 95 orang mengalami luka-luka selama perayaan berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan perluasan cepat persenjataan nuklir dan kapabilitas armada lautan negaranya. Perintah itu disampaikan di tengah latihan militer bersama Amerika Serikat dan juga Korea Selatan yang disebut Kim sebagai ekspresi nyata untuk memicu perang. Kim Jong-un mengunjungi pelabuhan Nampo untuk memeriksa kapal perusak berpandu misil Chohyeon dan bertemu pejabat militer. Dalam kunjungan tersebut, Kim memeriksa kapal perang paling canggih dan menerima laporan terkait sistem misil berkapabilitas nuklir. Kim menyebut bahwa latihan bersama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagai bukti Washington dan Seoul tetap bersikap paling konfrontatif. Korea Selatan dan Amerika Serikat memulai latihan tahunan Ocean Freedom Shield minggu ini dengan durasi 11 hari dan melibatkan 21.000 pasukan, termasuk 18.000 dari Korea Selatan. Latihan terdiri dari operasi simulasi komputer dan pelatihan lapangan. Korea Utara telah lama mengecam latihan bersama sebagai geladi penyerbuan dan terus mempercepat program senjata nuklirnya. Ketegangan terbaru juga dipicu kerjasama Pyongyang dengan Moskow dalam pengembangan senjata. Laporan terbaru menyebut Korea Utara saat ini memiliki 2 kapal perusak Chohyeon berbobot 5.000 ton. Dengan 1 unit lagi dijadwalkan selesai pada 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Rusia melancarkan salah satu serangan udara terbesar dalam beberapa pekan terakhir dengan 4 misil dan 140 drone yang menghantam Ukraina. Sedikitnya 5 orang termasuk 2 anak tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Rusia menggempur Ukraina dengan 4 misil dan 140 drone pada Senin dini hari dalam salah satu serangan udara terbesar dalam beberapa pekan terakhir. Sedikitnya 5 orang termasuk 2 anak tewas. Angkatan Udara Ukraina melaporkan berhasil menghancurkan 88 drone. Namun serangan tetap menghantam 25 lokasi di 6 wilayah. Zaporizhia menjadi salah satu yang paling parah terdampak serangan balistik Rusia. Sementara di Kharkiv, serangan drone menghantam daerah pemukiman dan menyebabkan 5 korban tewas, termasuk seorang bayi perempuan berusia 1 tahun dan remaja 16 tahun. Wali kota Ihor Terekov mengonfirmasi 20 orang luka-luka termasuk 6 anak. Sebuah gedung apartemen 5 lantai runtuh dan petugas penyelamat terus menarik korban selamat dari puing-puing. Pihak berwenang memperingatkan bahwa penggunaan banyak drone sekaligus oleh Rusia semakin membebani sistem pertahanan udara Ukraina. Kiev mendesak mitra barat untuk memberikan bantuan guna memperkuat pertahanan. Serangan terbaru terjadi jelang pertemuan Presiden Volodymyr Zelensky dan sejumlah pemimpin Eropa dengan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat untuk membahas upaya penghentian perang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Belarus Alexander Lukashenko dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani serangkaian perjanjian baru untuk mempererat hubungan bilateral, termasuk kerjasama di bidang pertahanan dan ekonomi. Dalam pertemuan di ibu kota Minsk, kedua pemimpin menandatangani paket 13 dokumen yang mencakup pertahanan, industri, pariwisata, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pezeshkian mengatakan Iran akan membantu Belarus menetralisir dampak sanksi berat dengan pengalaman terheran menghindari pembatasan ekonomi selama puluhan tahun. Lukashenko menyebut Pezeshkian sebagai sahabat yang menegaskan kesiapan Belarus untuk bekerja sama di berbagai bidang, mulai dari pasokan pangan hingga teknis militer. Kedua negara juga menyatakan akan memulai langkah menuju perjanjian kemitraan strategis. Kunjungan Presiden Iran ini sebelumnya beberapa kali ditunda akibat serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Lukashenko menilai serangan tersebut sebagai ancaman serius bagi stabilitas regional dan internasional dan mendukung hak Iran untuk mengembangkan energi nuklir secara damai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Iran menggelar latihan militer laut perdana sejak berakhirnya perang 12 hari dengan Israel. Latihan ini dinamai Sustainable Power 1404 dan diklaim sebagai upaya penunjukan kekuatan setelah fasilitas pertahanan udara dan nuklir mereka dihantam serangan. Terdapat rekaman yang memperlihatkan kapal perang Iris Sabalan dan Iris Ganafe meluncurkan rudal jelajah Nasir dan Qadir ke sasaran di Teluk Oman dan Samudra Hindia. Pertahanan pantai juga turut dilibatkan dalam operasi tembak langsung. Menteri Pertahanan Brigadir Jenderal Aziz Nazirzadeh menegaskan, pasukan Iran telah dilengkapi persenjataan baru dan siap menggunakannya jika diserang Israel lagi. Sengketa dengan Badan Energi Atom Internasional masih memanas. Iran menghentikan sebagian kerjasama pemantauan nuklir, sementara Prancis, Jerman, dan Inggris memberi batas waktu hingga 31 Agustus untuk mencapai solusi. Jika tidak, semua sanksi PBB yang pernah dicabut akan dipulihkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan demonstran anti pemerintah kembali turun ke jalan di Serbia, namun aksi yang semula damai berujung bentrok saat pasukan pengendali massa turun membubarkan kerumunan di pusat ibu kota Beograd. Aksi unjuk rasa terjadi di Beograd pada Senin 18 Agustus 2025. Ribuan demonstran yang semula turun secara damai berubah ricuh saat sekelompok anak muda melempar batu ke kantor partai penguasa dan memecahkan jendela. Pasukan pengendali massa tiba dengan kendaraan lapis baja dan gas air mata, membubarkan kerumunan dan memicu kepanikan warga di pusat kota. Kemarahan demonstran juga terlihat di sejumlah kota lain, termasuk di Serbia Barat, di mana mereka membakar kantor Partai Progresif Serbia yang dipimpin Vučić. Bentrokan terjadi setelah beberapa hari terakhir terdapat ketegangan antara demonstran, polisi, dan loyalis pemerintah. Hal ini menjadi eskalasi terbesar setelah 9 bulan unjuk rasa yang sebelumnya berjalan damai, di mana aksi protes berawal dari tragedi robohnya atap stasiun di Serbia Utara yang menelan 16 korban jiwa, kemudian dikaitkan warga dengan korupsi proyek infrastruktur. Di tengah konflik ini, Serbia masih berusaha mengejar keanggotaan Uni Eropa, sekaligus juga menjaga hubungan erat dengan Rusia dan Cina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Operasi bantuan udara kembali digelar di jalur Gaza pada Minggu 17 Agustus 2025 ketika konflik di wilayah tersebut belum menunjukkan tanda mereda. Melalui inisiatif kemanusiaan yang dipimpin Uni Emirat Arab bersama Yordania dan sejumlah negara Eropa, ratusan paket bantuan dijatuhkan dari udara untuk menjangkau warga yang terkepung.
Operasi bantuan udara terus berlanjut di Gaza pada Minggu, meski militer Israel bersiap menguasai penuh wilayah enklave tersebut. Rekaman video menunjukkan sebuah pesawat kargo militer menjatuhkan paket-paket bantuan di sejumlah wilayah Gaza yang terkepung. Inisiatif bantuan ini disebut Burung Kebaikan, bagian dari operasi Shival Rose Night 3, yang juga dipimpin Uni Emirat Arab bersama Yordania, serta didukung Jerman, Italia, Belgia, Prancis, dan Singapura. Pada Jumat, militer Israel mengumumkan untuk pertama kalinya menggelar dropping bersama dengan Singapura yang mengirimkan 127 paket bantuan dari 7 negara. Sejak 7 Oktober 2023, konflik Israel dan Hamas meledak setelah serangan Hamas menyebabkan 1.139 orang tewas, sebagian besar warga sipil Israel, dan lebih dari 200 orang disandra. Sebagai balasan, Israel juga melancarkan kampanye militer berskala besar di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, hingga saat ini sebanyak 61.944 orang Palestina dilaporkan tewas dan 155.886 orang menderita luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan ribu warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv untuk menyerukan diakhirinya perang di Gaza. Para demonstran berkumpul di luar kantor Perdana Menteri di Yerusalem dan memblokir jalan raya, menuntut kesepakatan segera dilakukan. Ribuan warga Israel di seluruh Israel turun ke jalan, memprotes rencana pemerintah Israel untuk memperluas operasi militer di jalur Gaza. Sebelumnya, pemerintah Israel menyetujui rencana tersebut pada bulan ini untuk meningkatkan tekanan terhadap kelompok Hamas di tengah negosiasi gencatan senjata yang terhenti. Penyelenggara unjuk rasa mengatakan hampir 1,5 juta orang berpartisipasi dalam demonstrasi di kota komersial terbesar Israel, Tel Aviv. Ayah seorang sandera menyerukan agar para sandera dibebaskan dan konflik diakhiri. Ia mengatakan bahwa para sandera kelaparan dan ketakutan serta tidak punya waktu lagi. Para demonstran berkumpul di luar kantor Perdana Menteri di Yerusalem dan memblokir jalan raya. Mereka menuntut kesepakatan segera. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengkritik para pengunjuk rasa. Hamas menginginkan gencatan senjata di Gaza untuk menjamin penarikan penuh Israel. Mereka memberi sinyal akan menyerahkan sebagian kekuasaan, tetapi menolak tuntutan Israel untuk melucuti senjata. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Heli Expo Asia atau HEXIA 2025 kembali digelar di Cengkareng Heliport Bandara Soekarno-Hatta mulai 20 hingga 24 Agustus 2025. Memasuki tahun ketiga, pameran ini mengusung tema Elevating the Industry, Transforming Sustainable Tomorrow dengan fokus menegaskan peran helikopter sebagai solusi transportasi cerdas, efisien, dan produktif. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan helikopter mampu memangkas waktu perjalanan berjam-jam menjadi menit, serta meningkatkan produktivitas pelaku bisnis maupun individu. Acara tahunan ini berlangsung di Helicopter Display Center, gedung baru milik White Sky Aviation, yang disebut sebagai investasi jangka panjang untuk infrastruktur industri helikopter di Indonesia. Lebih dari 15 negara berpartisipasi termasuk Jepang, Amerika, Prancis, hingga Indonesia. Dengan sorotan teknologi baru seperti taksi udara listrik eVTOL, Bell 505, dan Airbus ACH145. AHY menyebut kehadiran stakeholders dari berbagai negara ini penting, karena di wilayah Indonesia tidak semua bisa dijangkau dengan pesawat dan juga kendaraan darat. Ya, senang sekali hari ini bisa hadir secara langsung di HEXIA, Heli Expo Asia tahun 2025. Sekaligus tadi kita sama-sama meresmikan heliport di Cengkareng ini. Ini adalah yang pertama dan tentunya kita menyambut dengan baik yang menjadi inisiatif dari White Sky Group, tentunya berkolaborasi dengan berbagai stakeholders lainnya karena acara ini juga dihadiri oleh para manufacturers, industri aviasi dan khususnya industri helikopter di dunia yang tentunya memiliki optimisme bahwa industri penerbangan di Indonesia juga memiliki potensi dan peluang yang baik, peluang ekonomi, peluang bisnis yang juga baik. Mengapa? Karena memang Indonesia memiliki geografi yang tidak semua bisa dijangkau menggunakan transportasi darat. Dari Jakarta, Noval Danu, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membawa sejumlah pemimpin Eropa untuk bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih. Langkah ini dipandang sebagai upaya menunjukkan solidaritas melawan Rusia. Pertemuan yang diadakan mendadak ini menjadi penentu masa depan Ukraina di tengah upaya Eropa dan Amerika menyatukan sikap terhadap Moskow. Sejumlah pemimpin Eropa yang sebelumnya tidak dilibatkan saat KTT Trump-Putin di Alaska kini turut hadir untuk menjamin kepentingan Ukraina. Melalui media sosial, Zelensky juga menegaskan kepentingan jaminan keamanan bagi Ukraina dan Eropa. Namun sehari sebelumnya, Trump juga mengisyaratkan bahwa Ukraina harus membuat kompromi termasuk soal Crimea dan juga keanggotaan NATO. Zelensky juga membalas dengan menyatakan perdamaian harus bersifat tahan lama dan tidak boleh seperti kesepakatan pasca aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014. Zelensky juga yakin bersama Amerika dan Eropa, Ukraina dapat memaksa Rusia menuju perdamaian yang sejati. Kehadiran para pemimpin Eropa ini juga dipandang sebagai ujian bagi hubungan transatlantik setelah Uni Eropa dan Inggris menerima kebijakan tarif Trump demi mempertahankan dukungannya terhadap Ukraina. Langkah ini menunjukkan bahwa kepentingan perdamaian di Ukraina tak hanya menjadi isu regional, melainkan juga taruhan bagi stabilitas global. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Pemirsa, para pemimpin Eropa tiba di Gedung Putih untuk menunjukkan dukungan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjelang pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendorong jaminan keamanan yang kuat dalam setiap penyelesaian pasca perang. Pertemuan antara para pemimpin Eropa, Trump dan Volodymyr Zelensky dijadwalkan berlangsung di ruang timur Gedung Putih pukul 15.00 waktu setempat. Pihak Gedung Putih menyebut pertemuan tingkat tinggi dalam waktu sesingkat itu merupakan hal yang langka dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, Trump membantah anggapan bahwa KTT di Alaska merupakan kemenangan bagi Putin yang telah didakwa sebagai penjahat perang oleh Mahkamah Pidana Internasional. Zelensky menolak proposal Putin yang mengharuskan Ukraina menyerahkan seperempat wilayah Donetsk yang saat ini masih menjadi zona pertahanan penting pasukan Ukraina. Selain itu, Zelensky juga mendorong adanya gencatan senjata segera untuk membuka jalan bagi perundingan damai yang lebih mendalam. Trump sebelumnya sempat mendukung gagasan itu, namun berubah arah setelah bertemu Putin dan menunjukkan dukungan terhadap pendekatan Rusia untuk bernegosiasi sambil terus melanjutkan pertempuran. Pertemuan di Gedung Putih ini dipandang sebagai momen penting yang dapat menentukan arah negosiasi damai di Ukraina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang pertemuan tiga pihak bersama Ukraina dan Rusia. Langkah ini diharapkan bisa mengakhiri konflik dan menyelamatkan banyak nyawa. Trump mengungkapkan optimisme setelah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih. Ia menyatakan telah berbicara secara tidak langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan berencana meneleponnya langsung setelah pertemuan. Very good things are going to come of it, so I hope we have a good meeting, and if we can have a good meeting, I'll set up a meeting with President Putin, and if you'd like, I'll go to that meeting. And not that I want to do that, but I will do that because we want to save a lot of people from dying. A lot of people are dying, and we got to save them. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan isu-isu krusial termasuk masalah wilayah hanya bisa dibahas di tingkat pemimpin dalam pertemuan trilateral. What is very important that all the sensitive things, territorial, etc., we will discuss on the level of leaders during trilateral meeting, and President Trump will try to organize such meeting, and he said that he will come or not come. Ukraine will be happy if you both participate. Want me there, I will be there. Yeah, thank you, and I think this is very important. Pertemuan ini membuka harapan baru bagi upaya diplomasi, meski jalan menuju perdamaian masih panjang dan penuh tantangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 3 pria tewas dan puluhan orang terluka dalam penembakan massal di sebuah hookah bar dan restoran populer di kawasan Crown Heights, Brooklyn, New York. Dan 11 korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Rekaman memperlihatkan pasukan polisi dalam jumlah besar berada di lokasi sesaat setelah insiden terjadi. Laporan menyebutkan penembakan terjadi beberapa saat sebelum pukul 3:30 waktu setempat. 8 pria dan 3 wanita dilaporkan dirawat di rumah sakit dengan luka yang tidak mengancam jiwa. Sementara 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat insiden ini. Komisaris NYPD Jessica Tisch menyatakan bahwa ada lebih dari 1 pelaku dalam insiden ini.
Polisi mengumpulkan sedikitnya 36 selongsong peluru di TKP dan juga sebuah senjata api juga ditemukan di sekitar lokasi meski hubungannya dengan penembakan masih diselidiki. Hingga kini belum ada pelaku yang ditangkap. Penyelidik juga masih memeriksa rekaman CCTV dan juga keterangan saksi untuk mengungkap identitas pelaku dalam penyelidikan yang juga terus berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Tribunal Suprema Elektoral atau TSE Bolivia mulai menghitung suara hasil pemilihan umum 2025 setelah tempat pemungutan suara di dalam dan luar negeri resmi ditutup. Rekaman memperlihatkan petugas TSE bekerja di markas besar di El Apes menghitung suara dari warga Bolivia di berbagai negara. Menurut TSE, tempat pemungutan suara di Inggris, Belgia, Jepang, dan Belanda telah ditutup pada pukul 14.00 waktu setempat. Di Spanyol, pemilihan telah mencapai 45%, sementara Italia melaporkan 80% partisipasi. Adapun warga Bolivia di kawasan Amerika Latin dijadwalkan menyelesaikan pemungutan suara mulai pukul 16.00. Di dalam negeri, sebanyak 80% TPS telah dibuka sejak pukul 8 waktu setempat dan ditutup setelah 8 jam operasi sesuai Undang-Undang Pemilu Bolivia. Ketua TSE Oscar Hasantufel juga menyebutkan hari pemilu berlangsung tenang, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemilihan umum 2025 Bolivia akan menentukan presiden, wakil presiden, serta anggota majelis legislatif plurinasional. Sejumlah kandidat telah masuk dalam pertarungan, diantaranya pengusaha Samuel Doria Medina dari Unity Block, mantan Presiden George Tuto Quiroga, Wali Kota Cochabamba, Manfred Reis Villa, dan Senator Rodrigo Pez Pereira, Ketua Senat Andrónico Rodriguez, dan kandidat Partai MAS Eduardo del Castillo. Jika tidak ada kandidat yang juga memenangkan putaran pertama, pemilu akan dilanjutkan ke putaran kedua pada 19 Oktober mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Laporan adanya penembak di kampus Villanova University, Pennsylvania ternyata hanya sebuah tipuan keji yang memicu kepanikan besar di hari pertama orientasi mahasiswa baru. Panggilan darurat diterima pihak berwenang pada pukul 16.30 waktu setempat, melaporkan adanya penembak bersenjata di gedung hukum. Kampus Villanova bahkan terdengar suara seperti tembakan di latar panggilan berikutnya. Pesan darurat dikirimkan melalui sistem peringatan kampus, memerintahkan mahasiswa untuk berlindung, mengunci pintu, dan tetap di tempat yang aman. Puluhan aparat kepolisian, FBI, dan tim darurat dikerahkan untuk menyisir area kampus. Namun setelah lebih dari setengah jam, tidak ada ancaman nyata yang ditemukan. Well, I came here with my wife to drop my daughter off for college. This is our second day. Yesterday was move-in, and today is actually the first day where everybody get to meet, councils and everything. And we were here, having a good time. And I get a call from my daughter who was elsewhere on the campus saying that they're on lockdown because there's an active shooter. So it's very upsetting to me. I think whosoever did this is very irresponsible and should be held accountable. Tidak hanya orang tua, staf kampus juga merasakan ketakutan saat melihat banyak mobil polisi mendatangi area kampus. I was talking to my boss, the dean of the library, in her office, and she has a direct view of the public safety parking lot, and she told me, she said, Ashley, there's a lot of cop cars, there's a lot of public safety cars going by, and I wanted to keep calm, so I said, it's move-in day, don't worry about it, there's nothing going on right now. And as soon as I said that, I turned around to leave because I was done for the day, and all I heard was a cop, a police officer, somebody saying, get out immediately. Meski situasi berakhir aman, sebagian warga kampus khawatir kejadian ini bisa menimbulkan keraguan
di masa depan setiap kali ada peringatan darurat. It makes me very angry that somebody would pull a hoax like this. I don't understand what the reasoning would be, why somebody would want to do this. I don't want to think about it being a hoax. I want to be able to know when this happens, it is serious. And I think that would cause a little bit of a doubt in my mind of, is this a hoax again? And I don't want that. Pihak berwenang kini menyelidiki siapa yang membuat ancaman palsu tersebut. Gubernur Pennsylvania menegaskan pelaku akan dimintai pertanggungjawaban penuh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kebakaran terjadi di kapal perang Amerika Serikat USS New Orleans di perairan dekat Okinawa, Jepang, Rabu 20 Agustus 2025. 2 ABK dilaporkan mengalami luka ringan sementara api sudah berhasil dipadamkan. Kebakaran tersebut terjadi di kapal transfer amfibi yang panjangnya 684 kaki dan berlangsung hampir 12 jam. ABK mendapat bantuan dari kru USS San Diego serta penjaga pantai dan militer Jepang untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Mereka yang bertugas di kapal akan tetap menemani USS New Orleans di perairan. Kapal ini dapat menampung hingga 800 orang dan decommission pada 2007. Kebakaran ini mengembalikan ingatan terhadap insiden USS Bonhomme Richard di San Diego pada Juli 2020 yang terbakar selama 5 hari. Seorang ABK dituduh memulai kebakaran namun akhirnya dibebaskan. Laporan Angkatan Laut menyimpulkan terdapat kegagalan besar oleh komandan dan kru dan kapal tersebut dibuang karena rusak berat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bintang NBA Stephen Curry memulai tur Cinanya dengan sambutan spektakuler di kota Chongqing. Ribuan penggemar tumpah ruah di jalanan untuk menyambut kehadiran sang juara 4 kali NBA. Pertunjukan drone menghiasi langit Chongqing dengan menampilkan wajah Curry, nomor panggung 30 hingga gambar tanda tangan dirinya saat melakukan tembakan 3 angka. Ribuan penggemar bersorak antusias menyaksikan atraksi tersebut. Tur ini merupakan pembukaan dari Curry Brand China Tour selama 3 hari yang akan menyuguhkan CurryCon Fan Convention pertama di dunia. Serta debut Asia dari Curry Camp, program latihan basket yang dipandu langsung oleh Curry. Seorang penggemar mengungkapkan kebahagiaannya dengan menyatakan dirinya merasa terhormat bisa menyaksikan Curry dan pertunjukan drone dari dekat. Penggemar lain juga menilai pertunjukan tersebut sangat fantastis dan tak terlupakan. Tur Dunia Curry 2025 akan berlanjut ke sejumlah kota di Asia dan Amerika Serikat dengan menghadirkan pameran, klinik basket, dan acara khusus penggemar. Sejak meluncurkan mereknya pada 2014, Curry telah membangun basis penggemar yang besar di Cina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kota Davao di Filipina berubah menjadi panggung tarian musik dan ungkapan syukur melalui Festival Kadayawan. Ribuan orang membadati kota untuk menyaksikan pertunjukan warna-warni dari suku asli hingga atraksi budaya yang menunjukkan kekayaan alam dan keragaman budaya Davao. Ribuan warga dan wisatawan memadati kota untuk menyaksikan rangkaian tarian tradisional, pertunjukan seni dan kreasi dari suku-suku pribumi. Rekaman menunjukkan para penari jalanan memakai kostum suku yang rumit dan menari seirama, gong, serta gendang. Sementara itu float yang dipenuhi durian, manggis, dan anggrek melambangkan kekayaan pertanian berjalan pelan di sepanjang rute. Festival ini merupakan ajang tahunan untuk menghormati anugerah alam warisan suku dan persatuan 11 suku etnolinguistik Davao. Festival yang dahulunya dikenal sebagai Apo Dualing ini bermula dari ritual suku yang dihimpun untuk merayakan persatuan dan kebudayaan Davao. Festival yang berlangsung pada pertengahan Agustus hingga pertengahan September ini menghidupkan suasana kota dengan pasar jalanan dan parade. Acara ini menarik turis dari berbagai belahan dunia. Festival Kadayawan sendiri dinamai oleh mantan wali kota dan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte pada tahun 1988. Festival ini menghormati ikon Davao yaitu Gunung Apo, buah durian, dan bunga waling-wali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hubungan antara India dan Cina mulai menemui titik terang setelah 5 tahun dilanda ketegangan di perbatasan Himalaya.
Ketegangan memuncak sejak 2020 ketika bentrokan mematikan terjadi antara pasukan keamanan kedua negara yang menyebabkan 20 tentara India dan 4 tentara Cina tewas. Insiden itu membekukan hubungan politik tingkat tinggi antara dua raksasa Asia. Dalam pertemuannya di New Delhi, Menlu India Subrahmanyam Jaishankar menyerukan pentingnya deeskalasi untuk mendorong hubungan bilateral ke arah positif. Jaishankar menegaskan kedua negara harus membangun kerjasama berdasarkan saling menghormati dan kepentingan bersama demi mencegah perbedaan menjadi sumber konflik. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict. Sementara itu, Menlu Cina Wang Yi menyebut situasi perbatasan kini relatif tenang dan pihaknya telah mengizinkan peziarah India berkunjung ke beberapa lokasi suci di Tibet. Wang dijadwalkan juga akan bertemu Perdana Menteri Narendra Modi serta penasehat keamanan nasional Ajit Doval dengan pengurangan pasukan di perbatasan sebagai salah satu agenda. Kunjungan Wang berlangsung di tengah memanasnya hubungan India dan Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump mengenakan tarif 50% untuk produk India, termasuk denda atas pembelian minyak mentah Rusia. Perkembangan dari pertemuan ini dipandang sebagai langkah awal menuju pemulihan hubungan India-Cina yang lama membeku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pramugari Air Canada turun ke jalan menolak perintah kembali bekerja. Aksi ini semakin membuat rencana operasi maskapai terbesar di Kanada terhambat. Anggota Serikat Pekerja Pramugari memenuhi area departure Bandara Pearson, Toronto. Mereka menyerukan penolakan terhadap perintah Dewan Hubungan Industrial Kanada yang juga menginstruksikan kembali bekerja. Dalam aksi tersebut, Presiden Nasional Mark Hancock merobek salinan surat perintah dan juga menegaskan anggotanya tidak akan kembali bekerja. Akibatnya sekitar 130.000 penumpang terdampak saat liburan musim panas sedang ramai. Air Canada juga menyatakan penerbangan baru akan dilanjutkan pada Senin malam. Seorang penumpang asal Vancouver yang juga tengah berlibur bersama keluarga mengaku tak bisa pulang setelah berkali-kali mencoba menghubungi Air Canada untuk menjadwal ulang penerbangan, namun tak satu pun yang berhasil, hingga ia memutuskan datang langsung ke bandara untuk mencari bantuan. I'm from Vancouver. I came with my family here for a family vacation, and now we can't get home. We've been trying to get through on the phone to Air Canada to try and rebook our flights, been looking online, there's nothing available, we can't get through on the phone, and so I just decided to come down here to the airport to see if I could talk to an agent and get something booked. Penumpang lain yang juga ingin terbang ke London mengaku terpaksa datang lebih awal ke bandara untuk memastikan jika ada solusi di hari yang sama. I'm trying to get back home to London. Hopefully I'm going to get back, but we'll see, I guess. We're a little bit early today. Thought we'd get here early to try and find out what was going on so we can maybe work something out for later on in the day if it is all going to go wrong. Pemerintah Kanada menilai saat ini bukan waktunya mengambil resiko yang bisa mengganggu perekonomian dan meminta Dewan Hubungan Industrial segera menyelesaikan perselisihan kontrak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengungkapkan misi airdrop bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina yang dilakukan pada 17 hingga 18 Agustus merupakan bagian dari rombongan pemerintah Yordania. Bantuan airdrop Indonesia ke Gaza merupakan izin spesial negara Israel. Menlu Sugiono menegaskan mekanisme penyaluran ini dilakukan usai dilengkapinya administrasi pendaftaran. Sebagai salah satu negara anggota Solidarity Path Operation 2 yang dipimpin Royal Jordanian Air Force dengan beranggotakan 12 negara, termasuk salah satunya Indonesia. Adapun dirinya mengapresiasi langkah seluruh pihak yang berhasil menerjunkan bantuan bagi masyarakat Gaza dengan waktu yang sesuai dengan persiapan sebelumnya. Diketahui jumlah bantuan kemanusiaan yang diterjunkan sebanyak 10,3 ton. Melalui 2 pesawat C-130J milik TNI Angkatan Udara Indonesia, serta bertepatan hari ulang tahun ke-80 tahun. Misi ini tidaklah semata-mata pengiriman bantuan logistik, namun wujud kepedulian dan komitmen dukungan seluruh negara yang ikut termasuk Indonesia. Airdrop, ya. Gimana Bang? Udah kan kemarin kan saya juga bilang bahwa kita diundang oleh
Jordan dan UAE sebenarnya untuk bersama-sama mendaftarkan, waktu itu untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari negara yang ikut airdrop. Dan alhamdulillah pada tanggal 17 dan 18 kemarin kita berhasil melakukannya. Dan sejauh ini harapannya ya semoga apa yang kita kirimkan itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pak, ketika Israel kemarin bilang mengklaim kalau airdrop itu udah seasal izinnya mereka gitu Pak. Spesial. Kita ikut rombongan dari Jordan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Simpo TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, banjir besar melanda wilayah Ibrah Lala di Pakistan Utara dan meninggalkan kerusakan luas serta ratusan korban jiwa. Otoritas setempat melaporkan lebih dari 340 orang telah meninggal dunia akibat bencana tersebut. Banjir besar telah menyapu wilayah Ibrah Lala di Pakistan Utara dan meninggalkan kerusakan luas serta sedikitnya 340 korban meninggal dunia. Rekaman pada Sabtu menunjukkan rumah-rumah hancur jadi puing atau sebagian ambruk, sementara warga terpaksa menyeberangi genangan dengan menggunakan papan kayu sebagai jembatan darurat. Otoritas Manajemen Bencana Nasional Pakistan melaporkan pada Sabtu, jumlah korban meninggal akibat banjir meningkat menjadi 344 orang. Dengan mayoritas korban berada di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang terdiri dari 36 distrik termasuk Buner. Sebelumnya jumlah korban dilaporkan 320 orang. Departemen Meteorologi memperingatkan akan terjadinya hujan lebat lanjutan di wilayah barat laut dan mengimbau warga untuk menghindari keberadaan yang tidak perlu di daerah rawan. Setiap tahun Pakistan dilanda hujan monsun intens antara Juli hingga September yang sering menyebabkan kerugian jiwa dan harta. Komunitas pedesaan dan juga pegunungan merupakan yang paling rentan akibat kepadatan dan buruknya infrastruktur dan drainase. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar dan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menghadiri pertemuan tingkat tinggi di Kabul yang juga dihadiri pejabat Taliban. Ketiga pihak berkomitmen untuk memperkuat kerjasama, pemberantasan terorisme, serta mendorong kolaborasi di bidang perdagangan, transit, dan pembangunan regional. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Pakistan, disebutkan forum diplomasi tersebut juga menegaskan kembali kesepakatan untuk memperluas koridor ekonomi Cina-Pakistan ke Afghanistan. Koridor ekonomi ini selama ini menghubungkan wilayah Xinjiang di Cina Barat dengan pelabuhan Gwardar di Laut Arab. Otoritas Pakistan berharap proyek ini akan menarik investasi Cina untuk membantu memulihkan ekonomi yang terpuruk. Perluasan ke arah Afghanistan juga diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dengan negara-negara Asia Tengah. Pertemuan di Kabul ini berselang lebih 1 bulan setelah Rusia menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui pemerintah Taliban. Meski belum ada negara lain yang memberikan pengakuan resmi, Taliban telah menjalin pembicaraan tingkat tinggi dengan sejumlah negara, termasuk Cina dan Uni Emirat Arab. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah meteor terang melintasi langit malam di wilayah barat Jepang pada Selasa 19 Agustus 2025 pukul 11 malam waktu setempat. Fenomena ini terekam jelas oleh kamera dashboard seorang pengemudi di wilayah Kagoshima. Cahaya terang menyilau di langit Jepang membuat malam seolah berubah menjadi siang hanya dalam hitungan detik. Fenomena ini terjadi akibat gesekan hebat saat meteor memasuki atmosfer, menurunkan kecepatannya secara drastis dan menghasilkan kilau putih yang terang. Para ahli memperkirakan meteor ini berasal dari sabuk asteroid dan akan berakhir di Laut Selatan Kyushu. Pengamat langit menyebut fenomena fireball seperti ini jarang terjadi, namun selalu menjadi pengingat betapa menakjubkannya langit malam yang terus bergerak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kejuaraan layar Oman ke-10 tahun 2025 resmi dibuka di Ras Al Khat Sur. Sebanyak 60 pelayar dari Oman dan Uni Emirat Arab turut berpartisipasi dalam ajang bergengsi ini. Kejuaraan layar Oman ke-10 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Oman Sail resmi dimulai di Ras Al Khat Sur pada Selasa. Ajang ini mempersatukan 60 pelayar dari Oman dan Uni Emirat Arab. Rekaman gambar menunjukkan perahu para peserta dan perahu penyelamat berlayar di lautan saat lomba dimulai. Suasana juga terlihat saat para peserta melakukan persiapan jelang start.
Seorang peserta asal Oman mengungkapkan bahwa kompetisi ini tidak akan mudah. Setiap pelayar harus mengandalkan pengalaman kebugaran dan konsentrasi selama balapan. Dalam pernyataan resmi, penjabat Direktur Jenderal Sailing Oman Sail Abdulaziz bin Salem Al Saidi menegaskan bahwa kejuaraan ini menjadi ajang bergengsi di kalender olahraga tahunan. Ia juga menyambut baik partisipasi pelayar muda dari Uni Emirat Arab dan menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada generasi penerus untuk menunjukkan kemampuan mereka. Kejuaraan yang berlangsung selama 4 hari ini terdiri atas berbagai kelas lomba seperti Optimis, ELC F4, ELC S6, ELC S7, dan 90 Years. Para peserta akan menghadapi kondisi maritim yang menantang sebagai ujian keterampilan dan ketahanan. Di sisi lain, kejuaraan ini juga menghidupkan kembali warisan maritim yang kaya di wilayah Sur dan Ras Al Had, daerah yang secara historis terkenal dengan tradisi pembuatan kapal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ribuan warga Bangladesh menggelar aksi massa di Dhaka pada Selasa, 19 Agustus 2025. Demonstran menuntut pemerintah mengadakan pemilu nasional dengan sistem proporsional atau proportional representation yang dinilai lebih adil dan menghargai suara setiap warga. Dalam aksi tersebut, para demonstran mengibarkan bendera Bangladesh dan menyerukan slogan menolak pemilu dengan sistem First Past the Post atau FPTP. Mereka menilai sistem lama syarat kecurangan, mulai dari pencurian suara hingga politik uang. Seorang demonstran Muhammad Jamal mengatakan bahwa sejak kemerdekaan, pemilu di Bangladesh selalu cacat sistem dan menguntungkan penguasa lewat cara-cara kotor. Sementara itu, pengunjuk rasa lainnya, Masyur Ahmed Syaki, menegaskan pemerintah harus melakukan reformasi dan keadilan terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan pemilu proporsional. Sejumlah demonstran juga menilai aparat keamanan tidak menunjukkan peran aktif, bahkan membiarkan tindakan kekerasan terjadi tanpa ada tindakan hukum. Saat ini, Bangladesh masih menggunakan sistem FPTP, di mana caleg dengan suara terbanyak langsung menjadi anggota parlemen. Berbeda dengan sistem proporsional yang menghitung suara berdasarkan partai dan mendistribusikan kursi sesuai presentasi suara. Sejumlah partai besar termasuk National Citizen Party, Jamaat-e-Islami, dan Islamic Movement of Bangladesh telah menyatakan dukungan untuk pemilu proporsional. Mereka meyakini sistem ini dapat mencegah politik uang dan perdagangan nominasi calon legislatif. Pemilu nasional dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026 sebelum Ramadan, sesuai pengumuman pemimpin sementara Muhammad Yunus pada 5 Agustus. Meskipun demikian, pemilu tersebut masih dirancang untuk digelar dengan sistem FPTP. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah pertunjukan media art menghiasi gerbang utama Gangwon di Seoul. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Korea dari penjajahan Jepang. Gangwon yang menjadi gerbang utama istana Gyeongbokgung di Seoul berubah menjadi kanvas sejarah dan cahaya dengan pertunjukan media art skala besar. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Korea. Rekaman menunjukkan video diproyeksikan di dinding luar Gyeonghwamun sepanjang 80 meter, memetakan perjalanan Korea dari tahun 1945 hingga saat ini. Tulisan patriotik seperti 80 Likes One Unity dan My Pledge on the 80 Liberation Anniversary turut terlihat. Meski hujan turun, puluhan pengunjung tetap menikmati pertunjukan yang menghadirkan perpaduan sejarah dan teknologi. Pengunjung menyebut pertunjukan itu sangat berkualitas dan menceritakan betapa berat perjuangan Korea untuk meraih kemerdekaan. Hujan dan petir justru menambahkan efek dramatis pada pertunjukan yang disebut sebagai karya seni visual yang keren oleh pengunjung. Pertunjukan ini merupakan bagian dari Liberation Week atau Pekan Kebebasan yang dipersembahkan untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Korea dari penjajahan Jepang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gabon merayakan Hari Kemerdekaan ke-65 dengan parade militer megah di Boulevard Tepi Laut Libreville. Perayaan ini menjadi momen pertama di bawah kepemimpinan Presiden Brice Oligui Nguema setelah kudeta militer yang menggulingkan Ali Bongo hampir 2 tahun lalu. Rekaman menunjukkan kedatangan Presiden Oligui dengan konvoi kendaraan dinas disusul upacara khidmat lagu kebangsaan. Acara dilanjutkan dengan parade militer yang menampilkan personel dan kendaraan dari berbagai unit. Mary Louise Dibonga, keturunan aktivis Rene Paul Sosset, mengungkapkan keharuannya
karena ini pertama kali ia menghadiri perayaan tersebut. Ia menekankan pentingnya penghargaan bagi para pejuang kemerdekaan. Seorang delegasi khusus dari Balai Kota Libreville menyatakan bahwa perayaan ini merupakan yang pertama di bawah Republik Kelima, dan Presiden Republik telah menyiapkan segala sesuatu agar acara sukses. Sementara itu, Nikes Molombi, tokoh masyarakat sipil di sektor lingkungan, menyampaikan optimisme atas arah baru pemerintah Oligui untuk memajukan pembangunan Gabon. Namun ia mengingatkan agar kompetisi tidak berhenti pada retorika politik semata. Gabon memproklamirkan kemerdekaan dari Prancis pada 17 Agustus 1960, mengakhiri puluhan tahun penjajahan dan memulai langkah menuju pemerintahan sendiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sorotan Dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.